Nah, setelah tadi kita belajar mengenai siklus menstruasi, sekarang kita akan lanjutkan dengan terjadinya fertilisasi. Terjadinya fertilisasi yaitu terjadinya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, fertilisasi itu terjadi pada tubuh wanita, maka disebut dengan fertilisasi internal. Nah, di manakah terjadinya fertilisasi internal? Tentunya terjadi pada alat kelamin wanita. Disitulah terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, di mana sel sperma membuahi sel telur di dalam rahim, atau bukan di dalam rahim tetapi di dalam tuba Fallopi. Setelah sel telur yang matang keluar dari ovarium, dia akan bergerak ke bagian tuba Fallopi, dan setelah kalau di sana ada sperma, disitulah terjadinya tuba Fallopi. Nah, anak-anak ibu, seorang wanita akan menghasilkan sel telur sekali dalam 28 hari. Peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Nah, pada saat ovulasi, sel telur akan bergerak dan dia akan singgah di dalam tuba Fallopi. Nah, pada saat inilah setelah sel telur di sini sudah dewasa atau sudah matang, disinilah dia menantikan datangnya sel sperma. Nah, ketika sperma datang setelah peristiwa kopulasi, sperma itu akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Nah, disinilah terjadi apa yang kita sebut dengan fertilisasi. Disitulah terjadi pembelahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang bergabung akan membentuk zigot. Nah, setelah terjadi zigot, zigot ini nanti akan bergerak kemana? Bergerak ke arah rahim atau ke arah uterus. Nah, di mana pada saat itu rahim telah mempersiapkan diri, dindingnya mulai menebal, dan disitulah dia nanti ketika zigot itu sudah terjadi, akan masuklah dia ke dalam namanya rahim, disitulah dia akan menempel. Nah, anak-anak ibu, setelah terbentuknya zigot, zigot ini kemudian akan berkembang di dalam rahim. Selama berapa? Selama 9 bulan 10 hari. Disitulah dia akan tertanam di dalam rahim itu. Nah, pada saat ini si anak yang ada dalam rahim menerima nutrisi, menerima oksigen melalui plasenta dari ibunya. Dari situlah dia memperoleh makanan dan oksigen. Maka apa yang dimakan oleh ibunya, itu juga lah yang dimakan oleh anaknya. Karena mereka sudah menjadi satu kesatuan, dan si ibu menyalurkan oksigen dan makanan melalui tali pusat atau yang kita sebut dengan plasenta. Nah, jadi makanya seorang ibu ketika sedang hamil harus memakan makanan bergizi. Tidak boleh merokok, apalagi minum-minuman keras. Karena apa? Si janin akan langsung menerimanya dari ibunya. Nah, disinilah dia harus dijaga oleh si ibu sampai nanti akhirnya dia lahir dari dalam rahim ibunya. Nah, begitulah terjadinya fertilisasi pada manusia ini. Nah, jadi kesimpulannya, seorang wanita itu mengalami kehamilan di mana terjadinya pertemuan itu adalah di dalam tuba Fallopi. Disitulah sperma datang. Sperma yang datang ini jutaan jumlahnya. Tetapi karena kadar asam, tidak semua mereka yang berhasil menemui sel telur. Dan yang anehnya, jutaan sperma yang datang itu hanya 400 lah itu yang bertahan hidup. Dan yang paling uniknya, dari sekian banyak sperma itu
hanya satu itu yang berhasil membuahi ovum. Yang lain kemana? Karena ketika ovum sudah terbentuk, akan terbentuklah dinding pelindung. Maka sperma-sperma yang akan masuk tidak akan mungkin lagi masuk karena sudah ada salah satu sperma yang sudah bergabung dengan sel telur membentuk zigot. Nah, inilah uniknya terjadinya fertilisasi pada manusia itu. Nah, karena di sini terjadi penggabungan antara sifat ayah dengan sifat ibu, maka pada seorang janin di situ dia memperoleh separuh sifat dari ibunya dan separuh sifat dari ayahnya. Sampai nanti dia berumur kira-kira 9 bulan 10 hari, dia akan tetap berada di dalam rahim. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, coba kalian perhatikan gambarnya dengan baik-baik. Jadi sekali lagi ibu katakan, fertilisasi itu bukan terjadi di dalam vagina, bukan terjadi di dalam rahim, tetapi terjadinya di dalam tuba Fallopi. Jadi di dalam tuba Fallopi, bukan di dalam rahim. Nah, kapankah dia akan berpindah ke dalam rahim? Ketika dia sudah membentuk zigot. Zigot ini nanti pelan-pelan atau turun seiring dengan adanya kontraksi-kontraksi daripada rahim, kontraksi daripada tuba Fallopi, dia pelan-pelan akan turun menuju ke dalam rahim. Nah, disitulah dia akan tinggal kira-kira selama 28 hari. Nah, apakah bila seorang ibu itu sudah hamil atau mengandung, apakah masih bisa menghasilkan sel telur atau ovum? Tentu tidak lagi. Pada saat ini kedua ovarium itu sudah tidak aktif lagi menghasilkan sel telur. Nah, sampai kapan itu? Sampai nanti terjadi kelahiran, dia tetap tidak menghasilkan sel telur atau ovum. Makanya seorang wanita yang hamil itu tidak akan pernah dia mengalami menstruasi lagi. Kenapa? Karena dia sudah sedang mengandung. Kapankah dia kembali lagi akan melakukan menstruasi atau mengalami menstruasi? Nanti ketika si anak sudah lahir, kira-kira 40 hari setelah itu masih terjadi pembersihan. Dari situ dimulai lagi siklus berikutnya, di mana si ibu nanti akan mengalami menstruasi kembali. Nah, itulah peristiwa terjadinya fertilisasi pada manusia. Nah, anak-anak ibu, coba kamu perhatikan di dalam gambar. Setelah ada si janin di dalam rahim, dia akan pelan-pelan membelah, dan akhirnya terbentuklah janin di dalam kandungan. Disitulah dia bersemayam selama 9 bulan 10 hari. Seperti tadi apa yang ibu katakan, dari mana dia bernafas, bagaimana dia memperoleh nutrisi, tentu dari si ibunya. Nah, setelah si anak lahir, nah si ibu akan merawatnya dengan baik dan akan terjadi lagi yang namanya siklus menstruasi seperti yang telah kita lihat pada video sebelumnya. Nah, anak-anak ibu, kira-kira begitulah terjadinya fertilisasi pada manusia. Silahkan kalian amati, pelajari dengan baik.